Kalau ini kan tentang akar-akarnya ya. Saya ingat itu Pak Kaita akan mulai dari paling bawah. Karena saya untuk mengidentifikasi ini minus atau tidak, kadang saya lupa. Nah, saya mulai dari ini. Kalau namanya akar-akarnya, kalau ada suatu persamaan seperti ini, akar-akarnya saya anggap alfa, beta, gamma, berarti kan bentuknya tulis gini. Berarti terakhir kan ini kali ini kali ini. Ini kali ini apa? Positif. Positif kali ini, ya contoh ya, positif. Positif kali ini lagi kan jadi negatif. Berarti saya tahu ini negatif. Biar nggak saya hafal gitu. Jadi saya mulai dari belakang, ke tengah, ke depan. Sudah? Oke. Setelah ngerti yang ini, berarti saya mencari nilai ini ya. Ya, mencari ini alfa tambah beta berapa? Ingat ya, sini ada 0 x kuadrat. Kalau ini kan untuk yang x kuadrat punya. Ini untuk yang x. Ini untuk yang konstanta. Ini ya, ini konstanta, x-nya 1, x-nya 2. Ya. Ini kali. Nah, ada cara yang kalau kita tidak belajar polinom, ya, caranya menggunakan aljabar. Aljabarnya gimana Pak? Ya udah, kamu melihat ini asalnya dari mana? Ya, asal ini asal dari alfa 3 tambah beta 3 tambah ini 3 itu asalnya dari mana? Ya asalnya kan tentu ini tambah beta tambah gamma pangkat 3 ya. Ini ya. Nah ini lalu harus ini untung pangkat 3. Kalau pangkat 4 pangkat 5 kita mau pakai kayak kemarin kan? Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Hah? Masih ingat? Yang sigma itu? Yang apa kita tulis gimana ya? IJK gitu ya, serupa gitu ya, IJK ya. Oke kan? Untuk mencari nilai apa? Nilai tengahnya ya, mencari nilai tengah. Oke, coba kalian ingat kembali bagaimana cara mencari ini. Bagaimana menguraikan yang ini? Uraikan. Lihat, masih ingat tak? Ini pangkat 3 kalian harus hafal. Yang pangkat 3, pangkat 4, paling tinggi pangkat 4 setahu saya. Saya udah lihat di buku-buku kemarin ujian tesnya ya. Paling tinggi mereka pakai pangkat 4. Oke, yang ini berarti mana? Yang ini ya, berarti yang alfa 2, beta 1, alfa 2, gamma, berarti apa lagi? Alfa beta 2, alfa, gamma 2, alfa. Ini apa? Gamanya 2, gamma 2, beta, beta 2, gamma. Terus nah ini yang harus kita benarin dulu.
Yang ini saya coba satu lagi mana? Yang beta dengan ini, yang zeta dengan ini. Kalau ambil yang begini, alfa, beta, gamanya, kalau saya ambil yang ini, ambil yang mana ya? Enggak, saya coba cek dulu. Kalau saya bikin yang ini, artinya beta tambah gamma. Yang beta mana yang beta? Beta 2, beta 2. Yang beta berarti yang ini alfa gamma. Saya nggak tahu apakah saya ambil ini bisa benar atau tidak. Gamanya yang kuadrat. Gamma yang kuadrat berarti alfa beta. Jadi kita bisa ambil yang ini kalau nggak salah. Kita boleh ambil, tapi itu soal ya, saya nggak boleh ke soal. Saya nggak boleh ke soal dulu ya. Berarti kalau soal masih bisa, tapi kalau bukan soal berarti saya nggak bisa ya. Kalau ini kan berarti dead end ya, nggak ada faktor yang sama. Berarti saya harus yang ambil yang inilah berarti. Oke, nggak bisa saya ambil. Berarti saya ambil yang belakangnya alfa. Contoh yang belakangnya alfa. Ini. Loh, kok begitu juga ya? Tak ada angka. Berarti nggak bisa difaktorkan lagi ya? Nggak bisa difaktorkan lagi ya? Saya kira bisa difaktorkan gitu loh. Ternyata udah nggak bisa. Paling ini dengan ini dapat alfa gamma, ya. Kalau di soal masih bisa ya, kita bisa langsung. Karena sini ada seperti ini ya. Maksud saya mau ambil kesimpulan kalau begini itu apakah ini n-nya atau apa gitu. Akhirnya tuh gini atau masih bisa disederhanakan lagi. Karena kalau saya cari faktor kan faktornya jadi gini kan, ya kan? Jadi kalau tadi oke, saya tempat lain aja. Berarti faktor yang tadi itu cuma kalau saya ambil ini ya. Beta tambah gamma. Ini adalah ini. Yang beta kuadrat. Untuk beta kuadrat adalah alfa dan gamma. Untuk yang gamma kuadrat ini adalah alfa dan beta. Kalau di soal, ya kalau soal kan kita bisa ambil dari sini, ya kan? Kita bisa ambil. Berarti kita bisa ambil alfa beta adalah gamma, kan gitu, ya kan? Gamma kali gamma pangkat 2. Yang ini gitu. Ini tambahnya berapa?
beta kan, ya dah. Min beta ya, kita ngomong min beta ya. Min beta. Betul kan? Ini min, ini namanya min gamma kan? Betul, min gamma. Terus ini min beta. Sorry, saya pakai yang merah. Ini loh, ini. Ini tambah ini tambah ini. Berarti kita bisa pindahkan ke sini kan? Min beta. Sini berarti min alpha. Nah, jadi kan dari akhir apa akhirnya? Min alpha pangkat 3, min beta pangkat 3, min gamma pangkat 3. Kalau pakai di situ bisa, tapi akhirnya kayaknya memang seperti itu, nggak bisa diapa-apakan lagi. Tapi kalau dimasukkan soal itu masih oke ya, masih bisa menghasilkan. Jadi kalau di soal berarti kita dapatnya begini nih. Kurang alfa pangkat, kurang beta ini, kurang gamma ini. Jadi tinggal yang hanya alfa, beta, gamma, gitu kan? Ya, hanya itu aja kan? Jadi ini habis kan? Ini habis gitu. Habis, tinggal ini. Berarti jawabnya ya 3. Karena ini kan 3 kan? Kalau ke soal ya, kalau ke soal. Ya ini secara aljabar gitu, oke? Bukan secara polinom ya, ingat ya. Kalau ini kan secara aljabarnya. Tapi kalau secara polinom kan lebih mudah ya, yang kayak tadi kan. Ini aku tinggal pindahkan, ini aku pindahkan ke sini, pindahkan gitu. Jadi kalau secara apa namanya? Soal kita bisa, kita mau ambil kesimpulan. Dari kesimpulannya gimana Pak? Ya kesimpulannya bukan begini ya harusnya. Jadi kesimpulannya saya harus ambil begini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya akhirnya adalah begini. Beta tambah gamma ini adalah alfa kuadrat. Tambah kalau beta berarti lawannya, yang tersisa hanya alfa dan gamma. Terus kalau gammanya kuadrat berarti beta dan alfa atau alfa dan beta. Terakhir baru alfa, beta, gamma. Dan ini kamu harus ingat. Ada gunanya nanti. Dan ini kalau kalian catat di satu buku, misalnya sebelum ujian mandiri gitu ya. Tadi mana ingat. Nah, dan kita harus sampai yang pangkat 4. Yang 4 agak beda. Saya sudah ada catatannya yang 4. Yang 4 ada angka 2 deh. Depannya ada angka 2. Nah, kalau dimasukkan ke soal, ya kalau dimasukkan ke dalam soal, kan ini kan soalnya, ya. Nah, beta tambah gamma apa? Beta tambah gamma. Berarti ini saya pindah sini. Jadi kalau saya tulis lagi, beta tambah gamma itu adalah min alfa. Bisa juga alfa tambah beta itu apa? Min gamma. Terus alfa tambah gamma apa? Min beta. Nah, terus tinggal saya ganti. Jadi kalau tanpa polinom itu pekerjaannya agak sulit, lama, panjang. Kalau ngerti polinom, nah jadi ringan. Aduh. Jadi ingat ya, ini secara aljabarnya. Sudah? Oke. Kita latih soal. Saya kembalikan lagi.
Oke, ini secara aljabar, ingat kalau aljabar yang pangkat segini itu dapatnya seperti ini, sehingga nanti kita bisa dapat dengan cepat. Oke ya. Saya tadi sampai lupa di fisika. Jadi fisika kelas 11 harus kita mulai dari nol lagi. Yang kelas 12 juga harus mulai dari nol. Saya lupa tadi tentang rumus daya hantar kalor di dalam sebatang besi gitu loh, secara konduksi. Saya lupa gila. Katel kan tadi kan? Katel, masih tahu katel? Tahu katel? Aku masih tahu katel? Hah? Perpindahan panas pada benda padat secara konduksi. Masih ingat? Katel kan? Ini konstantannya apa? Perubahan suhu, panjangnya, terus apa? Ini Q per T-nya ya. Q berarti gitu. Saya coba tahu katel, betul? Katel gitu. Ada yang kurang ya? Jadi ada konstanta setiap aluminium, besi kan beda. Ini panjangnya, ini harusnya ada A ya kalau masalah. Katel ya, kalau ada A. Ya. Atau kalau intensitasnya per menitnya begini, KAL, luas menampang dan panjang. Kalau konveksi, udah lupa semua. Tadi SMP saya tak ingat sama sekali loh. Apa ya? Sekarang benar ingat. Oh pak. Karena saya lihat ada ini fisika murni, jadi pasti muncul. Kalau di mandiri saya rasa tidak muncul karena ini fisika murni. Oke, fisika murni. Kalau kita fisika murni apa? Contoh lensa. Lensa saya nggak belajar untuk kelas 11 ya. Karena itu bukan fisika murni, nggak mungkin keluar di dalam mandiri gitu lah. Nggak mungkin keluar dari mandiri, jadi saya lepas saja. Itu pelajaran lain. Konveksi, ada yang tahu? L ini ketebalan loh, ketebalan atau panjang boleh lah. Misalnya ada sebuah benda, ini yang panjangnya begini gitu ya. Terus ini saya kasih lilin gitu. Berapa panas yang dirasakan di sini? Berapa suhunya? Kalau di sini ini L-nya, ini A-nya. Konstanta misalnya ini aluminium. Perpindahan panasnya berapa per detik? Perpindahan kalornya. Ini perpindahan kalornya itu. Nah, sampai ke ujung itu berapa joule per detik? Yang setelah ingat ini saya lupa lagi konveksi. Konveksi itu nggak ada luas. Saya lupa konveksi nggak mati. Saya berharap saya masih ingat gitu. Dan ini saya belum berikan ke kalian. Ada pun saya cuma lewatkan. Ini perpindahan kalor ya. Oke, coba kalau ini lihat ya, tarik secara gambar ya, secara gambar. Oke, saya hapus dulu. Jadi coba kalian ingat sekarang, yang tadi ini artinya apa? Alfa pangkat 3, beta pangkat 3, gamma pangkat 3. Alfa yang pangkat 2 depannya beta dan gamma, penambah. Ini terus belakangnya alfa, beta, gamma. Oke, itu harus kalian catat di halaman buku awal lah ya, jangan kamu cari-cari punya. Oke, yang sudah ada. Oke, coba yang pangkat 2, silakan. Kalian harus tulis sendiri nih, saya nggak mungkin tuliskan. Pangkat 2, bagaimana?
Nanti baru kita bisa latih soal. Mantap kamu dulu. Bagi yang belum terbiasa, tolong lihat di sini saya jelaskan. Pangkat 2 artinya ini 2. Nah, ini IJK. IJK-nya harus jumlahnya 2. Jadi yang bisa cuma 200, 2020, 2002. Selanjutnya yang bisa nilai adalah 110. Oke. Jadi yang 110 kombinasinya dia ada 2 yang sama, berarti 32. Berarti cuma ada 3 biji aja. Karena ada 2 yang sama kan? Cuma 3 aja. Yang 1001, 011, cuma ada 3 aja kan? Selesai, tidak ada lagi. Mana lagi kan? Tidak ada lagi kan? Karena 2 itu hanya bisa 2 tambah 0 tambah 0 atau 1 tambah 1 tambah 0, gitu kan? Nggak ada lagi yang lain. Jadi dia hanya ada 5 aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 aja. Nah, artinya apa? Artinya beta yang kuadrat, ini yang kuadrat, jadi pasti ini alfa kuadrat, beta kuadrat, gamma kuadrat. Nah, sisanya yang belakang, yang ini. Nah, berarti saya bisa alfa beta 1 kan, alfa gamma, beta gamma, pasti gitu aja. Betul kan? Nih, ini alfa kali beta, pangkatnya 1. Ini alfa kali gamma, pangkatnya 1. Ini apa? Beta kali gamma. Gitu kan? Beta kali gamma. Biar kanan kiri ya. Gitu. Jadi cuma dapatnya cuma gitu aja. Jadi dapatnya cuma ini. Jadi boleh katakan ini hampir tidak perlu hafal. Ini pakai cara aja udah oke. Nah, yang berat di sini. Apakah ada bentuk kesimpulan yang kita bisa bikin kalau pangkat 4? Nah, ini yang berat. Nah, pertama yang kamu harus bayangkan adalah yang pangkat 4 adalah sini 4. Bagaimana ini 4? Dia ada 3 operasi ya. Karena dia ada alfa, beta, gamma ya, 3 operasi. Berarti yang paling oke inilah ya. Ini nggak usah lagi lah, pakai 4 punya. Berarti sini ada alfa 4, beta 4, gamma 4, gitu kan? Ya dah. Oke, ini sudah selesai. Ya, 4 yang selanjutnya adalah 2. Mau langsung keluar 3, nggak boleh ini yang 3 dulu. 310, nah ini dia. Ya kan? Nah, ini ada berapa? Ada 6. 310 yang 301 kan? Ya. Yang 130, 103, 013, 031. Nah, gitu. Berarti ini ada yang pangkat 3. Nah, ya. Berarti ini apa nih Pak? Ini apa punya? Yang ada pangkat 3, yang lainnya pangkat 1. Berarti ya? Ada pangkat 3, yang lainnya pangkat 1. Banyak nih, ya. Berarti ada alfa pangkat 3, beta. Apa lagi? Alfa pangkat 3, gamma. Masing-masing ada 2 kan ya? Nah, tambah betanya yang pangkat 3. Pasti ini pasien alfa, ini gamma, terus ini yang gammanya alfa, gammanya beta. Pasti gitu kan? Ada 6. Dia nggak perlu lagi kamu gini-gini, jadi otaknya itu di. Oke, yang 4 yang asalnya dari 211. Ya kan? Ada lagi yang selain 211? Enggak ada ya? Ada ya? 22. Oh, 22. Oke, berarti 22 dulu kita ya. 220. 220. Oke, berarti ada double-double ya nih ya. Lu ngerti lah berarti double-double gitu. Oke. Yang pertama alfa yang double dengan beta double. Terutama alfa yang ini, gamma yang double. Oke, ini sudah 2. Selanjutnya adalah beta yang double. Nah, ini ada yang sama tak kan gitu. Ini hanya dapat berapa nih? Ada 2 yang sama, atau cuma 3 aja?
Ngerti ya? Apa? Karena ini 220 kombinasinya apa? Maksudnya gini loh. Saya kasih kamu nomor 220, ada tiga angka ini. Mau dibuat 3 kombinasi 3 juga. Apa yang kamu bikin? Ngerti ya? Susunan nomor ini menjadi 3 angka. Paling kamu bisa tulisnya apa? 20, yang pertama ini. Kedua apa? Paling begini. Yang ketiga apa? Paling gini. Nggak ada lagi kan? Masih ada lagi? Nggak ada kan? Cuma gitu aja kamu bisa bikin kan? Saya kasih kamu nomor 220, tolong susun nomor yang lainnya. Paling gini 3. Nah itu sebabnya kita belajar kombinasi atau permutasi. Nah kalau gini berarti bentuknya cuma begini, satu lagi apa? Yang gini. Betul? Yang alfa, beta, gamma. Nah kamu boleh pakai tabel seperti ini, biar gampang. Alfa, beta, gamma, kan 3 kan? Ini yang kuadrat, ini yang kuadrat. Terus apa? Ini kuadrat, ini kuadrat. Terus ini kuadrat, ini kuadrat. Nah, ini akan lebih gampang. Jadi kamu nggak usah apa namanya, nggak usah dijaba-jabanin kayak panjang-panjang tadi gitu. Pakai kode ini aja. Nah selanjutnya yang 4 yang dari 2 1 1. Berarti ini cuma 3 kan? Nah, coba alfa, beta, gamma. Bisa apa? 2 1 2 1. Terus 1 1 2. Gitu aja kan? 3 biji. Berarti ini saya ngomong yang pangkat 2. Ini pangkat 2 kan? Apa? Betanya alfa pangkat 2, beta, gamma. Terus ini yang beta pangkat 2, alfa, gamma. Ini gamanya pangkat 2, alfa, beta. Dan ini harus kalian katakanlah terbiasa gitu. Nanti muncul soal baru kita bisa bahas. Oke, muncul soal baru kita bisa bahas. Oke, kita lanjut ke soal. Oke, silakan. Ini soal yang kedua. Tanya N-nya. Ini harusnya pekerjaan yang mudah-mudah gitu ya. Berarti ini harusnya 6 ya. 6. Berarti ini harusnya ini adalah 6. Ini adalah 6. Dia mencoba untuk mencari ininya gitu. Ininya adalah negatif ini. Oke, A-nya sudah betul 6. Ini harusnya 6. Jadi ini 6 ya. Nah, dia mencari ininya. Nah, ini berapa ya? Maka dia menggunakan yang ini. B ini saya cari dari sini karena ini 28 ya. Ini 8 jadi dikurang. Jadi ini adalah 6 gitu. Berarti dikurang 36 berapa nih? Negatif berapa? 8 ya, betul. Berarti sini negatif 8 ya. Sudah. Berarti sini negatif negatif 48. Berarti N-nya adalah 48 gitu ya. Betul. 300-an. Logisnya aja nggak masuk gitu loh. Iya. Ada
Ada berbagai macam cara ya, kalau kalian kan bisa dapat. Contoh, ini saya sudah dapat ini ya, misalnya yang ini ya, yang ini. Dan sini kita bisa tahu bahwa alfanya adalah 6. Karena ini adalah alfa juga gitu ya. Ya, karena dari soalnya ya. Ini kan alfa nih, ini adalah alfa, berarti beta ini adalah alfa. Kita dapatlah yang seperti ini, dapat 6. Oke, terus saya tinjau di sini. Tinjau di sini. Berarti sini adalah alfa beta tambah gamma tambah B ini adalah 28. Nah, ini kan 6, ini 6. Nah, ya. Oke, ada juga yang kalian boleh pakai sedikit dibedakan. Contoh berarti boleh saya ambil sini itu saya jadikan BJ itu adalah negatif N per alfa, berarti N per 6. Boleh. Jadi saya keluarin yang ini alfa beta tambah ini tambah min N per 6 sama dengan 28. Jadi ini mungkin boleh, ini 6 dikali 6 tambah min N 6 28, bisa lah. Oke, ini nggak usah terlalu banyak substitusi gitu. Berbeda lah ya, berarti sini min ini per 6 sama dengan 28 dikurang 36, berarti min N 6 min 8. Jadi coret lah ya. Berarti N nya adalah 48. Silakan. Jadi tidak terlalu banyak substitusi ya. Tidak terlalu banyak substitusi. Kamu lihat sini ada nih BJ-nya itu ada nilai, ada N-nya. Saya masukin N-nya gitu. Mau masukkan N-nya sini ya mungkin. Ini masalahnya adalah terbiasa atau tidak, itu aja. Makanya kita ngomong bisa belum tentu kamu sudah terlatih. Bisa pada saat kamu kerjakan di soal kamu jadi linglung. Bahaya, serius ngomong. Ya sama dulu yang Kak Carlios kan, yang di NTK-nya ngomong dulu, sepertinya dia salah gitu loh. Fisikanya ya kemarin ya. Ya betul, fisika ya semuanya. Yang tentang apa ya yang Carlios itu? Fisika tentang apa ya? Saya lupa. Kemarin tentang apa ya? Oh, asas Doppler. Aku tak masuk ya kemarin. Asas Doppler. Itu udah temuan baru lagi gitu, Bung. 2 sudah saya upload. Berdasarkan soal yang di buku UTBK yang masih SBMPTN itu. Jadi saya coba berikan. Saya lihat ada pengulangan soal kok, ada pengulangan ciri soal. Mirip dengan UN juga kalau kalian. Jadi makanya saya coba arahkan kalian kira-kira mana nih yang di Mandiri yang harus kita masuk gitu loh. Makanya saya coba. Oh ini ternyata ada, ya udah kita coba. Dia ada soal-soal pengulangan, serius. Kalau yang tes dulu SB ya. Ini namanya matematika yang tingkat yang sesi kedua punya. Matematika minat lah saya ngomong ya. Sesi kedua punya. Oke, kita lanjut. Harusnya ini soal yang mudah ya. Saya merasa harus melatih untuk anak kelas 12. Saya berharap bisa menjamin kalian minimal paling hancur lolos di Mandiri. Oke, ini menarik nih. Wah, ini menarik nih. ABC adalah akar-akar dari, ini menarik nih.
Wih, aneh-aneh, udahlah. Di wah, pangkatnya 2 ya, dah, jangan. Jadi tanya pangkat 2. Yang ditanya adalah yang pangkat 2-nya, akar-akar pangkat 2. Masih sama ya, mirip 66 tadi ya. Kalau yang sini ada angka ya, kalau di artinya ini faktorialnya, dan ini pangkatnya. Oke, depan tadi lupa itu. Ya, makanya itu agak aneh gitu. Untung kita ada lihat ABC-nya. Jadi kalau rata-rata kalau ada ketemu soal begini, kita larinya ke ajaban. Ya, kita lari ke ajaban. Asal dari ini. Tapi asal dari ini. Nah, asal dari ini pada ini. Rata-rata ke ajaban. Kalau yang tadi pangkat 3 kebetulan bisa dengan cara polinom. Kalau ini pakai cara polinom lebih sulit. Karena tadi Anda akan hasilkan faktornya. Pak, coba pakai cara polinom, Pak. Oke, kita coba pakai cara polinom. Ini tadi saya coba tidak menggunakan masukan, saya coba. Ternyata ini memang begini, lama betul. Kalau dimasukin gampang. Artinya apa? Kalau dia salah satu akarnya adalah 2, berarti ini adalah X. Saya masukin, dapatnya 0. Oke, dapatlah nilainya itu, N-nya itu adalah min 2. Nah, kalau tahu nilainya min 2, berarti saya tahu nilai masing-masing ininya. Oke? Nilai ini, tapi yang ditanya adalah hasil kali kedua akar yang lain. Kalau saya anggap ini alfa, berarti yang ditanya adalah ini. Beta kali gamanya yang ditanya. Nah, ini min 2, ya udah mereka masukin aja ini min 2. Yang ditanya ini kan, ini kan min 2 ya tadi ya. Tadi berapa? Kan min 2 ya. Oh, alfanya min 2, sorry ya. Oke. Alfanya min 2 ya. Nah, min 2 berarti ini dapatnya 3. Nah, ini ternyata lebih, saya rasa nggak sampai semenit ya selesai gitu. Nggak sampai semenit. Saya coba dengan yang tanpa masukin, ternyata repot juga gitu. Repot. Nah, ini mengapa kita belajar yang ini ya. Tadi yang ini saya coba pakai polinom, ternyata rumit juga gitu. Kalau ini pakai polinom dengan yang tadi lebih gampang pakai cara polinom dibandingkan aljabar loh ya.